Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kan materinya tentang PWB bagian 1, ini PWB bagian 2, yaitu penggunaan tanda baca. Setelah kemarin kita membahas bagaimana cara melakukan atau menulis kata dan huruf, sekarang kita lanjut ke penulisan dengan menggunakan tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah titik. Nah, cara menggunakan tanda baca titik ini pada dasarnya ada 5. Yang pertama itu yang setiap orang sudah tahu pasti, yaitu berada di akhir kalimat pernyataan. Seperti contohnya di sini, mereka duduk di sana, titik. Nah, itu akhir kalimat pernyataan diakhiri dengan titik. Yang kedua, di belakang angka atau huruf dalam daftar. Seperti pada contoh yang ini, yang A, titik bahasa Indonesia, terus ada di bawahnya lagi subjudulnya, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, seperti itu. Yang ketiga, menunjukkan waktu, tepatnya pada jam, seperti pukul 01.35.20. Yang satu ini di jam, 35 itu menit, dan 20 itu detik. Lalu selanjutnya, daftar pustaka. Ini semua orang sudah tahu ya, bisa dilihat saja di situ. Dan yang terakhir adalah memisahkan bilangan jumlah ribuan. Nah, hati-hati. Untuk penggunaan memisahkan jumlah ribuan ini agak sedikit berbeda. Jadi, ketika ribuannya bukan berupa bilangan jumlah, jadi tidak dipisahkan dengan titik. Kalau contoh di sini, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ini berupa jumlah ribuan. Jadi 13.000. Beda halnya dengan tahun 2012 contoh ya, atau 2020. Kita tidak memisahkannya dengan 2.020 karena itu bukan berupa bilangan jumlah ribuan. Nomor handphone juga sama, walaupun itu lebih dari ribuan atau kelipatannya, itu tidak dipisahkan dengan titik karena bukan berupa bilangan atau jumlah ribuan. Lalu selanjutnya adalah penggunaan koma. Ini untuk penggunaan koma itu cukup banyak. Kita rinci satu-satu. Yang pertama itu pemerincian bilangan. Iya, ada 1, 2, dan lain-lain. Atau misalnya list gitu. Buku, pensil, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah sebelum kata hubung. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, melainkan di sini adalah kata hubung. Sebelum kata hubung melainkan, harus ada koma yang disisipkan di sana. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Ini kita harus bisa mengidentifikasi dulu mana anak kalimat, mana induk kalimat. Kalau dalam contoh di sini, kalau diundang, saya akan datang. Jadi saya akan datang itu adalah induk kalimat, sedangkan kalau diundang itu anak kalimat. Ketika anak kalimat berada di depan, itu memerlukan titik. Anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, sedangkan apabila induk kalimat yang di depan, itu tidak usah menggunakan titik. Contoh, saya akan datang kalau diundang. Nah, itu tidak usah menggunakan koma. Tetapi kalau diundang, saya akan datang. Saya akan datang karena diundang. Tidak usah menggunakan koma. Lalu selanjutnya, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Lihat ini bedanya nomor 4 sama nomor 2. Jadi kalau nomor 2 itu sebelum kata penghubung, kalau ini setelah kata penghubung antar kalimat. Kalau yang nomor 2 itu kata penghubung klausa. Jadi 2 klausa ya, dihubungkan. Sedangkan untuk yang nomor 4 ini, antar kalimat, bukan klausa. Selanjutnya adalah sesudah atau sebelum kata seru dan sapaan. Contoh, oh, ya, wah, aduh, itu kata seru ya. Nah, kalau kata sapaan, dik,
Nah itu harus selalu pakai koma. Jadi seperti Dik, koma, mau kemana? Gitu. Wah, bagus sekali bajunya. Wah, koma, bagus sekali bajunya. Selanjutnya, masih koma. Yang nomor 6 adalah memisahkan petikan langsung. Jadi kalau ada kalimat langsung itu berarti kalimat yang diucapkan secara langsung ya. Seperti kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, itu dinamakan kalimat langsung. Nah, sebelum tanda kutip, tanda petik di sana, harus dituliskan tanda baca koma terlebih dahulu. Nomor 7, nama pada daftar pustaka. Kalau penulisan nama dalam daftar pustaka itu, yang kita tahu semua itu berbalik ya. Jadi kalau misalnya namanya Ilham Gunawan, harus dibalikan. Gunawan Ilham. Kalau Aam Ali Rahman, berarti Rahman dulu. Rahman, koma, Aam Ali gitu. Penggunaan dalam daftar pustaka itu harus menggunakan koma apabila nama ya. Pak, kalau namanya cuma ada satu, tidak ada dua nama gitu. Tidak ada dua nama seperti Udin Surudin gitu, Ujang Surujang gitu, tidak ada dua nama, ya sudah. Kalau Ujang saja ya Ujang, tidak perlu menggunakan koma, langsung ke tahun. Selanjutnya, nomor 8, antar nama orang dan gelar. Nah, jadi ketika kalian nanti sudah lulus dan mendapatkan gelar SPD, contoh ya. Jadi setelah nama kalian, harus ada koma dulu. Nama, koma, lalu gelar. Seperti itu. Yang banyak digunakan adalah nomor 9, yaitu mengapit keterangan tambahan. Yaitu contoh seperti Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Di sana, Soekarno, sudah merupakan sesuatu yang kita semua tahu. Kalau Soekarno itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi, keterangan Presiden pertama Republik Indonesia itu sebenarnya hanya keterangan tambahan, sehingga harus diapit dengan menggunakan koma. Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok. Selain tadi ada titik dan koma, nah sekarang kita akan mencoba menjelaskan tentang titik koma dan juga titik 2. Banyak orang tahu tentang penggunaan titik 2, tapi hanya sedikit menggunakan titik koma. Nah, penggunaan titik koma ini, yang pertama adalah mengganti kata penghubung. Contoh ya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Nah, sebenarnya titik koma ini mengganti kata tetapi. Hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku. Nah, kata tetapi itu bisa dihilangkan atau diganti dengan titik koma. Bisa juga yang lain. Contoh, saya pergi ke sekolah dan saya melihat ibu guru jatuh. Kata dannya itu bisa diganti menjadi saya pergi ke sekolah, titik koma, saya melihat ibu guru jatuh, titik. Sebagai pengganti kata penghubung ya. Yang kedua, titik koma ini bisa digunakan pada akhir perincian berupa klausa. Contoh, berkewarganegaraan Indonesia, nomor 1, titik koma, lalu di bawahnya ada nomor 2, berijazah sarjana S1, titik koma, dan berbadan sehat. Gitu ya, harusnya titik bukan titik koma. Lalu yang ketiga, memisahkan bagian pemerincian yang sudah menggunakan koma. Nah, jadi ini koma di dalam koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos. Titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Nah, kenapa harus ada titik koma bukan koma semuanya ya? Karena mungkin ini ibu membeli 3 kresek. Nah, kresek pertama isinya buku, pensil, dan tinta. Lalu kresek kedua isinya baju, celana, dan kaos. Dan kresek yang terakhir isinya pisang, apel, dan jeruk. Bedanya dengan titik 2, tadi yang titik koma ya. Jadi saya rekap dulu, yang titik koma itu hanya 3. Pengganti kata penghubung, akhir perincian berupa klausa, lalu memisahkan bagian pemerincian yang sudah menggunakan koma ya. Nah, bedanya dengan titik 2, untuk yang titik 2 ini
merupakan akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Jadi intinya, kalau ingin menjelaskan lebih lanjut, maka menggunakan titik 2. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Apa saja yang mereka perlukan? Nah, kasih titik 2, kursi, meja, dan lemari. Kursi, meja, dan lemari itu menjelaskan perabotan rumah tangga. Yang kedua, contoh yang kedua seperti ini. Ketua. Siapa ketuanya? Titik 2, Ahmad Wijaya. Sekretaris. Titik 2, Siti Aryani gitu. Nah, selain itu, penggunaan titik 2 juga digunakan pada naskah drama atau dialog, di mana ada tulisan ibu, titik 2, bawa koper ini nak, lalu Amir, titik 2 yang seperti itu. Dan satu lagi penggunaan titik 2 adalah ketika kita menggunakannya pada surat dalam Al-Quran contohnya atau Alkitab. Surat Al-Baqarah titik 2, 2-5 atau Horizon XLIII, nomor 8 2008 titik 28. Selanjutnya adalah tanda hubung dan tanda pisah. Biasanya kita kenal tanda hubung itu dengan kata strip. Lalu tanda pisah itu strip yang panjang. Untuk tanda hubung ada 4 penggunaannya. Yang pertama itu kata yang terpenggal. Contoh, apabila kita sedang menulis di sebuah kertas, ternyata ketika sampai ujung sebelah kanan tidak bisa lengkap. Contoh di samping cara la, tanda hubung, ma, dan seterusnya. Lalu yang kedua, penggunaan tanda hubung ini digunakan untuk kata ulang, seperti anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang. Selain itu, tanda hubung juga digunakan untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahun. 1. Tanda hubung 11, tanda hubung 2019. Untuk penggunaan lainnya, ini biasanya ketika merangkai bahasa asing. Bahasa asing itu bisa dari bahasa Inggris, bahasa yang bukan dari bahasa Indonesia saja. Ketika dirangkai dengan imbuhan atau afiksasi bahasa kita, seperti di backup atau mem-backup. Jadi kita tidak bisa menyatukan itu semua tanpa tanda hubung, harus di tanda hubung backup. Selain itu, tanda hubung juga digunakan ketika kita menggunakan kata se dan diikuti dengan kata yang berawalan kapital hurufnya. Contoh, se-Indonesia, se-Jawa Barat, itu harus menggunakan tanda hubung. Lalu untuk pemeringkatan, ke tanda hubung 2. Jadi tidak boleh kedua, kecuali ditulis 2-nya berupa huruf, bukan angka. Ini juga tanda hubung juga digunakan untuk penulisan tahun yang dihubungkan dengan afiksasi an. Contoh, tahun 1950-an. Jadi harus menggunakan tanda hubung ya. Seperti yang contoh sebelumnya, tanda hubung selalu diikuti dengan kata kapital ya, seperti hari, H. Sinar, tanda hubung X. Ber, tanda hubung KTP. Di, tanda hubung SK, tanda hubung kan. Untuk penggunaan Tuhan, ciptaan, tanda hubungnya, atau atas rahmat, tanda hubungmu. Dan yang terakhir, ketika ingin menggabungkan huruf dan angka, seperti D3, harus D, tanda hubung 3, S1, S, tanda hubung 1. Jadi penulisan S1 tanpa tanda hubung itu salah ya. Sama dengan SIM-nya, STNK, ku, KTP-mu. Selanjutnya adalah tanda pisah. Ini sedikit yang menggunakan tanda pisah, karena sebenarnya tanda pisah itu bisa digunakan atau diwakilkan dengan menggunakan koma, seperti penjelasan yang di atas biasanya ya. Karena fungsi dari tanda pisah itu yang pertama, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat tersebut. Contoh yang seperti tadi, Soekarno, koma, tadi ya, Presiden pertama Republik Indonesia, koma, itu juga sama. Keberhasilan itu
tanda pisah, kita sependapat. Tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, kata kita sependapat ini apabila dihapuskan juga tidak akan mempengaruhi kalimat utama. Nah, ini yang sering salah. Penggunaan tanda pisah juga digunakan di antara dua bilangan atau tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, biasanya kita menggunakan tanda hubung ya. Padahal kita harus menggunakan tanda pisah yang lebih panjang ya, tanda pisah itu ingat. Seperti tanggal 5 tanda pisah 10 April 2013. Nah, biasanya kita selalu menuliskan 5 strip 10, padahal strip itu hanya tanda hubung, sedangkan ini harus lebih panjang. Tandanya tanda pisah. Dari Jakarta, tanda pisah Bandung. Lanjut ke tanda tanya. Sepertinya semua orang sudah tahu penggunaan tanda tanya, tapi mungkin ada penambahan aja di sini. Tanda tanya yang diapit oleh tanda kurung. Jadi, ketika ada tanda tanya yang diapit oleh tanda kurung, fungsinya menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang keberadaannya mesti dibuktikan lagi atau kurang dapat terbukti. Untuk tanda seru, seperti yang kita sudah tahu semuanya, berupa seruan atau perintah yang menggambarkan emosi yang cukup kuat. Selanjutnya adalah tanda kurung dan tanda siku. Tanda kurung ini, satu, untuk menambah keterangan. Fungsinya sama seperti yang tanda pisah dan tanda koma yang diapit koma tersebut. Itu ya, seperti contoh surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Dan juga bisa mengapit kata yang bisa dihilangkan. Jadi penggunaannya bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Lalu bedanya dengan kurung siku. Nah, untuk kurung siku ini mengapit huruf yang dikoreksi. Contoh, kalau misalnya saya melakukan kesalahan penulisan. Jadi, kesalahan penulisan itu harus menggunakan kurung siku ketika dibetulkan sama editor. Dan yang kedua, kurung siku digunakan ketika ada kurung di dalam kurung. Nah, kurung yang di dalam kurung ini menggunakan kurung siku. Untuk selanjutnya, ada petik yang double, ada juga yang namanya petik tunggal. Kalau petik yang ada dua itu namanya tanda petik biasa, yang cuma satu itu namanya tanda petik tunggal. Ini tanda petik yang biasa sudah tahu semua ya, jadi tidak usah dijelaskan. Untuk tanda petik tunggal ini biasanya digunakan di dalam tanda petik. Contoh, ada tanda petik di dalam tanda petik. Tanya dia, tanda petik, ku dengar bunyi tanda petik kring-kring tadi. Nah, kring-kring di sini tanda petiknya adalah tanda petik tunggal. Dan yang terakhir, di slide terakhir ini, kita akan ada yang namanya elipsis. Elipsis itu titik 3. Nah, kenapa ada titik 3? Jadi, hati-hati ketika menggunakan tanda titik itu jangan sembarangan. Jangan hanya 2, atau bahkan 5, atau bahkan lebih. Harus 3. Karena ini ada aturannya. Titik elipsis ini, namanya elipsis ya. Elipsis ini menyatakan ada bagian yang dihilangkan atau menulis ujaran yang tidak sesuai tidak selesai dalam dialog. Jadi simpulannya, sudah saatnya istirahat. Nah itu, jadi seperti itu. Jarang digunakan sih. Biasanya tanda elipsis ini digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Dan itu titiknya cuma 3, nggak boleh lebih ya. Lalu apostrof, tanda kutip, tapi kalau kutip mah ada 2, kutip tunggal, ini kutip cuma ada 1. Yang ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bagian kata tertentu. Contoh, mereka sudah datang kan? Nah, kan di sini sebenarnya kependekan dari kata bukan. Yang terakhir adalah garis miring. Untuk penggunaan garis miring ini biasanya ada di penomoran surat, alamat, dan juga tahun ajaran ya. Ada di situ contohnya. Atau penggunaan garis miring juga ini menggunakan atau pengganti kata dan atau juga setiap. Contoh, harganya Rp1.500, garis miring lembar itu berarti setiap lembar. Atau dikirimkan lewat darat, garis miring laut.
darat, atau laut. Mahasiswa garis miring mahasiswi melakukan kegiatan mokaku. Mahasiswa dan mahasiswi melakukan kegiatan mokaku. Secara keseluruhan, penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia.